Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman dan para dosen. Nama saya Rizky Subekti Andika Putra. Saya akan mereview jurnal semiotika yang judulnya Alangkah Lucunya Negeri Ini. Dan ini untuk introduce jurnalnya ada judul jurnal Kajian Semiotika dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Pembuatnya Anderson Daniel Sudarto. Tahun terbitnya itu tahun 2015. Dan ini untuk abstraknya, penjelasan untuk abstraknya, film Alangkah Lucunya Negeri ini mengangkat potret nyata yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Film ini juga dipenuhi bintang film Indonesia. Tercatat ada 9 nama peraih Piala Citra yang berkolaborasi secara sempurna untuk menyajikan tontonan yang berkualitas. Ada Slamet Raharjo, Deddy Mizwar, Tio Pakusadewo, dan Rina Hasyim. Keseluruhan film dipenuhi satir-satir politik yang cerdas. Jauh dari itu film ini membuka mata kita semua tentang pendidikan, tentang pengangguran, tentang kerasnya hidup di jalanan, serta kritik pada penguasa negeri ini. Tanpa pemahaman, film ini hanya akan sekedar menjadi komedi belaka. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai makna simbolis, mengenai pesan moral yang ingin disampaikan pada film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Maka itu, sangat penting untuk mengetahui semiotika film Alangkah Lucunya Negeri Ini agar masyarakat bisa mengetahui film-film yang mendidik dan lewat film ini bisa memberikan inspirasi bagi generasi penerus bangsa tentang pentingnya pendidikan untuk membangun suatu bangsa negara yang lebih baik ke depannya. Dan ini ada penjelasan di pembahasannya. Film dalam arti sempit adalah penyajian gambar lewat layar lebar, tetapi dalam pengertian yang lebih luas, bisa juga termasuk yang disiarkan di TV. Film merupakan salah satu media massa yang berbentuk audiovisual dan sifatnya sangat kompleks. Film menjadi sebuah karya estetika sekaligus sebagai alat informasi yang bisa menjadi alat penghibur, alat propaganda, juga alat politik. Ia juga dapat menjadi sarana rekreasi dan edukasi. Di sisi lain, dapat pula berperan sebagai penyebar luasan nilai-nilai budaya baru. Film bisa disebut sebagai sinema atau gambar hidup, yang mana diartikan sebagai karya seni, bentuk populer dari hiburan, juga produksi industri atau barang bisnis. Film sebagai karya seni lahir dari proses kreativitas yang menuntut kebebasan beraktivitas. Dalam pembuatan film tidak mudah dan tidak sesingkat yang kita tonton, membutuhkan waktu dan proses yang sangat panjang. Diperlukan proses pemikiran dan proses teknik. Proses pemikiran berupa pencarian ide, gagasan, dan cerita yang akan digarap. Proses teknik berupa keterampilan artistik untuk mewujudkan ide. Gagasan menjadi sebuah film yang siap ditonton. Teori dan metodologinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah konten analisis atau analisis isi. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Laswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Kemudian penelitian ini menggunakan model Roland Barthes yang berfokus pada gagasan tentang gagasan signifikasi dua tahap, yaitu two order of signification, yang mana signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier
penanda, dan signified, petanda. Di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal, Bardes menyebutkan sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Bardes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Dan ini hasilnya. Di situ juga ada gambarnya. Melalui pendekatan semiotika, analisis film ini dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana simbol-simbol dan tanda digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, politik, dan kultural dalam konteks film tersebut. Kesimpulan, dalam penelitian ini adalah gambaran tentang potret kehidupan anak-anak yang terlantar di Indonesia yang dahulunya pencopet menjadi pengasong, khususnya di Jakarta, sehingga ada beberapa lokasi yang diwakilkan serta lingkungan kehidupan rakyat Indonesia di Jakarta. Perjuangan yang dilakukan Muluk terkait dengan penerapan dan pengimplementasian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Lebih khusus lagi, Muluk berjuang dengan cara merubah kehidupan sekelompok pencopet cilik kepada profesi halal, yaitu menjadi pengasong cilik. Dan di sini juga ada beberapa daftar pusakanya. Dan sudah review jurnal dari Rizky Subekti Andika Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan.